Gibran, aku tantang kamu naik ring. Walah, peci merah, peci merah. Kasian deh lu. Mesake, kasian. Wis tuwek, wis arep ngeleng. Dadak hatinya penuh dengan kebencian dan sakit hati. Kasian deh lu ora ditanggepi karo Gibran. Lu siapa, peci merah? Bowo, apa perlu kamu aku tantang naik ke atas ring? Anak setan, nggak usah nantangin Pak Prabowo. Nih, saya aja ya. Buat janjinya kita ketemu di mana? Mau duel di jalanan atau di ring terserah. Munggah ring karo aku wae. Rasa nantang-nantang presiden. Presiden tugasnya akeh ngurus negara. Tapi nek arep nang ring mungsuh aku janji yo. Untu palsumu kuwi mbok copot dhisik. Soale apa? Wis wampar tak aperkat cangkemmu ala untumu iki coplok mah nancep nang tanganku, mah tanganku kena rabies. Repot aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang perilaku kurang ajar ya, manusia tua bangke yang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang paling Pancasila sedunia. Siapa lagi kalau bukan si peci merah. Si tua bangke yang menjadi alas kaki partai Kebo, ya kan? Yang kerjaannya tiap hari tukang cebokin pantat mama ketum. Tidak kapok-kapok ya dirujak neti. Ya, kali ini dia nantang Gibran gitu loh, untuk tinju di atas ring. Padahal kalau Gibran ini bersedia tinju di atas ring dengan dia, itu bisa dipastikan ya. Kakek tua bangke itu akan langsung pindah alam sekali aja kena hook oleh Gibran. Aduh. Dan tidak menunggu lama teman-teman ya, manusia tua bangke yang satu ini langsung dirujak netizen sekampung sampai gempor, nggak dikasih ampun. Rasain ya. Ya bahkan netizen itu sampai ada yang bilang gitu loh, nggak usah lawan Gibran ya, sini lawan saya saja, tunjukkan waktu dan tempatnya. Yakinlah ya, satu kali jotos dijamin langsung pindah alam. Perlu diketahui teman-teman ya, sekarang dia menantang Gibran ya tinju di atas ring. Sebelumnya ya dia sudah menantang Prabowo untuk tinju di atas ring gitu loh. Cuma nggak ada yang gubris gitu, jadinya dia ngelonjak gitu loh. Gitu, kemarin Prabowo yang ditantang tinju, sekarang malah dia nantang Gibran. Ini kalau nggak diladenin ya, maka akan selalu seperti ini. Makanya sekali-kali lah kita itu harus menjawab tantangannya itu dengan ya benar-benar tinju di atas ring gitu loh, biar dia kapok gitu loh, bahwa kena satu tonjok aja udah langsung pindah alam. Bagaimana menurut kalian? Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gibran, woi Gibran, aku tantang kamu naik ring. Tinju, MMA atau Muay Thai. Daripada kamu jadi wapres, gak ada kerjaan. Coba, apa kerjaanmu? Semua-muanya Prabowo sendirian bekerja. Ya, dari mulai MBG, Koperasi Desa Merah Putih, menangani korban banjir, sampai terakhir itu soal perang di Timur Tengah. Ya, Prabowo sampai mengundang mantan-mantan presiden untuk berdiskusi, minta pendapat. Lah kamu kerjanya apa, Bran?
cuma plongak-plongok tok. Ya, lebih baik olahraga kita. Naik ring. Ya, walaupun kamu muda, aku setengah tua. Kalau kamu kalah, kamu mundur dari jabatan wakil presiden. Kalau aku yang kalah, aku pindah warga negara. Deal nggak? Hah? Gimana rakyat? Setuju nggak? Nah, jawab ya. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila, selalu benar, merdeka. Nah, Tandain wajahnya teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat manusia tua bangke yang tidak punya akhlak barusan ini ya. Ya toh, mentang-mentang dia menggunakan simbol partai tertentu ya, warna partai tertentu tahulah, yang merah-merah itu. Bacotannya kagak ketulungan, yang ngaku paling Pancasila, ya toh, nantang sana nantang sini. Hah? Yang Prabowo ditantang tinju, sekarang Gibran. Ayo yuk kita kabulkan permintaannya, tapi jangan sama Gibran lah. Gibran itu mah wakil presiden, terlalu mulia ya, sama kita aja. Yuk kita ladenin. Beneran berani nggak? Jangan-jangan nanti lari dia terkencing-kencing. Lanjut. Gibran, aku tantang kamu naik ring. Walah, peci merah. Kasian deh lu. Mesake. Kasian, wis tuwek, wis arep ngeleng, dadak hatinya penuh dengan kebencian dan sakit hati. Kasian deh lu ora ditanggepi karo Gibran. Lu siapa, peci merah? Wis koar-koar kan dhisik kan koar-koar kaya ngono gacor tingkat tinggi. Mana ada yang peduli? Lu itu siapa? Siapa bilang Gibran gak ada kerjaan? Tuh, Gibran lagi blusukan juga. Lagi kerja, matamu apa picek ngono ha? Terus karepmu piye? Arep makzulkan Gibran. Ndang. Dadak nantang Gibran yang nggone ring. Wis kowe iki wis dengkelen. Wis tuwa, wis tremor. Sok kemaki, sok sombong nantang ning ngering. Sok-sokan nantang ning ngering. Kemaki neram, peci merah. Gacor tingkat tinggi. Gibran itu bukan levelmu ya. Jadi sorry. Nggak ngereken cangkem dan gacoranmu. Kasian deh lu sakit hati sendiri. Lah mending Gibran lah. Banyak kerjaan sebagai wakil presiden. Kenapa? Cemburu ya? Kata siapa nggak ada kerjaan? Yo koniku sih nggak ada kerjaan, peci merah nantang Gibran. Kasian deh lu. Wes arep ngeleng hatimu, busuk hatimu penuh dengan kebencian. Iri yo. Lihat Gibran, Iri, isone gur gacor sana gacor sini. Untuk menaikkan rating followermu gitu. Olah peci merah wis tuwa ya, wis tuwa. Posoan iki puasa, ya. Ibadah, tobat. Cangkem iki dijogo. So lek ning nggone wis ngeleng ya toh. Jangan sampai malaikat iku menyobek cangkemmu. Peci merah sok-sokan lu. Salam waras wis tobat to. Kasihan ya kan, wis tua bangke, sebentar lagi mau ngeleng, tahu ya mau ngeleng ya. Ngeleng itu maksudnya itu ya masuk ke liang lahat itu. Masuk ke lubang, ngeleng itu masuk ke lubang gitu ya. Bahasa Jawa ya. Ya, atau gini aja Bu, ya. Gimana kalau tinju di atas ring sama ibu aja gitu loh. Kalau sama Ternak Mulyono yang laki-laki ya kita khawatir lah gitu loh. Bapak-bapak tua bangke tadi itu langsung ngepindah alam. Aduh, ada aja. Siapa tahu kalau sama ibu ya kan dia
masih hidup lah gitu. Lanjut. Gibran, woi Gibran, aku tantang kamu naik ring, tinju, MMA atau Muay Thai. Haha. Daripada kamu jadi wapres, gak ada kerjaan. Coba, apa kerjaanmu? Semua-muanya Prabowo sendirian bekerja. Wis gak usah karo Pak Gibran. Karo aku ae lah wis. Kowe kupluk merah sing kokean cangkem. Wis lah. Kowe sampah. Otakmu iku ora nang kene iki. Pak Presiden Prabowo kowe celuk wawok-wawok. Kowe aja naik ring. Kemudian Pak Gibran Wakil Presiden ditantang juga naik ring. Kemudian Pak Kades Hoho ditantang juga naik ring. Emang wis kuat tapi tak usah ngadepin Pak Prabowo, Pak Gibran, Kades Hoho wis karo aku ae lah. Yuk, kapan nanti? Ya, hanya terkait tangan kiwa iki lah pokoknya iki. Kiwa iki. Ya. Masuk rumah sakit sebelah kanan iki. Yuk kuburan, boy. Kawan, kapan? Ayo. Yuk, wis tua cangkem iku nggak dijogo ya, wis. Kayaknya ngorta ingin tata krama iki. Nyeluk presiden wak. Nyeluk Gibran ya Gibran, Pak Gibran kayaknya sama santun. Iki wong tua wis bau tanah wis kokean pola tapui cangkem wis meren sebelah wis. Bodat jenginam wis. Peci kupluk merah iki. Ngasih goblok merah. Bodat jang enam. Emang apaan sih ya? Bodat itu artinya apa? Saya jujur aja nggak tahu ya, karena saya bukan orang Sumatera, bukan orang Medan, dan juga ada istilah jang enam. Jang enam ini pertama kali yang mempopulerkan jang enam ini adalah salah satu ya netizen yang berasal dari Aceh ya. Tetapi jujur sampai saat ini saya tidak paham apa itu jang enam. Jahanam saya tahu gitu loh ya kan. Jahanam itu bahasa Arab ya, dan juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi jang enam saya tidak paham ya. Intinya kata netizen barusan ya kan, satu kali tonjok udah melot bibirnya. Sudah kena stroke ya. Aduh. Udah tua bangke, gak punya aturan. Lanjut. Bowo, apa perlu kamu aku tantang naik ke atas ring? Iki menungso apa tengkleng asu iki. Sepawaan kok tengkleng nantang presiden. Diapuranmu ki sapa, Cuk? Asu kok iki. Munggah ring karo aku wae. Rasah nantang presiden. Presiden tugasnya akeh. Ngurus negara. Dadi diapurmu tengkleng asu kiloke paling payu pira. Tapi nek arep nang ring mungsuh aku janji yo. Untu palsumu kuwi mbok copot dhisik. Soale apa? Muswamar tak aperkat cangkemmu, untumu iki coplok wah nancep nang tanganku, mah tanganku kena rabies. Repot aku. Lho kok. Rabies ya. Ingat loh, rabies itu sampai saat ini virusnya itu belum ditemukan penangkal petirnya gitu loh. Penangkal rabiesnya. Ini menurut saya adalah sebuah jawaban yang sejauh ini paling jauh ya. Yang paling koclak, yang bikin ngakak, dan yang paling mempermalukan si peci merah gitu ya. Jadi kalau misalnya diladenin tinju di atas ring ya kan, dijotos kena giginya. Malah yang jotos kena rabies. Asem. Aduh, udah tua ya, seharusnya kita hormati. Tapi karena nggak punya apa namanya, nggak punya etika ya, gimana kita mau menghormati gitulah. Udahlah, lanjut. Wah, Prabowo, apa perlu kamu aku tantang naik ke atas ring, wo? Orang tua bangsat, anak setan, nggak usah nantangin Pak Prabowo.
Nih, saya aja ya. Buat janjinya kita ketemu di mana? Mau duel di jalanan atau di ring terserah. Ya. Kamu sudah menantang-nantang Presiden Indonesia kamu. Dasar manusia bajingan kamu. Untuk aparat penegak hukum, jika kalian tidak cepat mengurus orang tua ini, jangan salahkan ya jika kami yang mengurusnya. Perilaku macam begini sudah benar-benar keterlaluan. Presiden Republik Indonesia kamu tantang-tantang. Dasar kamu peci merah, binatang kamu. Bajingan kamu, bangsat kamu. Wah, Prabowo, apa perlu kamu aku tantang naik ke atas ring, wah? Barusan saya naik di room peci merah, kawan-kawan. Saya menyampaikan tantangan secara langsung tentang kelanjutan dari tantangan beliau ke Pak Prabowo, presiden kita. Jadi saya itu sebenarnya tidak ada amarah lain kepada peci merah selain masalah tantangan tersebut, karena saya sering melihat konten-konten beliau juga. Dan jujur, saya juga mengagumi orang-orang yang kritik dengan pemerintah, itu saya kagumi. Yang penting kritiknya kritik-kritik yang menjaga etika tetap. Apalagi sosok Pak Presiden kita ditantang-tantang naik ring, berantem. Jadi saya secara moral merasa terpanggil sebagai warga negara. Ketika orang nomor satu di negeri saya ditantang-tantang begitu, saya merasa terpanggil. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya siap datang jika memang diterima tantangan saya. Tapi ternyata beliau tidak mau, karena dengan rakyat biasa katanya. Beliau hanya mau naik ring dengan pejabat, tidak mau dengan rakyat biasa. Artinya ya seperti itulah. Dia tidak membuka kesempatan buat kita. Padahal saya juga udah pengen kali olahraga gitu kan. Lama nggak pernah olahraga. Di sini tidak ada konteks sok-sok jago atau gimana ya teman-teman. Saya hanya merasa di luar nalar ketika menantang seorang presiden untuk naik ke atas ring. Ini sudah cara kritik di luar nalar. Banyak yang lebih elegan gitu, dengan cara mengajak berdebat, diskusi. Kan banyak cara yang lebih santun. Kenapa harus naik ke atas ring? Memang setiap orang berbeda cara ya. Tapi kita juga harus bisa beda-bedakan gitu. Kalau sudah naik ke atas ring ini kan ngajak berantem. Bayangin, presiden kita diajak berantem gitu. Alasan kenapa saya sangat marah dengan apa yang sudah diucapkan peci merah, karena itu benar-benar keterlaluan. Pak Presiden ditantang-tantang naik ring seperti yang diucapkan oleh peci merah. Seharusnya tidak boleh dibiarkan oleh aparat penegak hukum. Karena biar bagaimanapun Pak Prabowo itu adalah presiden negara kita, orang nomor satu di negara kita. Kemarin juga si peci merah ini sempat menantang Kades Hoho, dan tantangannya sudah diterima. Masyarakat sekarang ini sudah mulai lelah mendengar narasi-narasi dari beberapa pihak yang mencaci maki dengan bahasa-bahasa liar dan sangat kasar kepada pejabat-pejabat negeri ini dan mantan-mantan pejabat negeri ini. Kalau terus dibiarkan yang seperti ini, bisa kacau ini negara. Semua orang bisa menantang Pak Presiden kita. Bayangin di mana harga diri kita, presiden kita ditantang-tantang naik ring. Jadi saran saya peci merah, daripada kamu menantang Pak Prabowo, lebih baik kamu sama saya. Daripada nanti diwakilin sama Seskap Teddy, kepalamu bisa terputar ke belakang dihantam sama Seskap Teddy. Ya, jadi lebih baik kamu sama saya. Semua orang boleh mengkritik, tapi dengan bahasa-bahasa yang lebih santun. Jangan kalian caci maki. Apalagi pemimpin-pemimpin negeri yang masih aktif ini. Silakan mengkritik. Itu hak kita dalam berdemokrasi. Tapi bukan menghujat, mencaci maki dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Udah bang ya, kita komentarinya jangan serius-serius gitu ya. Karena kalau kita mengomentari orang macam kayak gini serius-serius, itu makan hati ya, berulam jantung.
Mending langsung aja kita jabanin gitulah istilah Jakartaannya gitu ya. Kita jabanin aja. Dia mau tinju di atas ring di mana gitu ya kan. Jam berapa dan kapan gitu kan. Nggak usah Prabowo, nggak usah Gibran gitu loh. Salah satu ternak Mulyono aja. Kalau perlu yang emak-emak perempuan tadi aja. Karena saya yakin itu sekali kena hook itu bisa langsung pindah alam loh, bapak-bapak si peci merah barusan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.